Berapa sih estimasi biaya untuk isolasi mandiri? Cari jawabannya di Akbarpedia. Sekarang COVID juga angkanya udah seminggu 2 minggu terakhir semakin membludak, apalagi dengan adanya varian Delta dari India yang menyebabkan kemudian rumah sakit penuh. Kita lihat di berita angkanya naik terus meskipun kemudian sempat sudah mulai stabil gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu apakah ini akan bisa menurun, apakah akan bisa naik lagi, karena akan muncul varian-varian baru yang kita dengar juga atau kita baca di berita juga sekarang sudah mulai ada di negara-negara lain, khususnya di Eropa dan di Amerika Latin, terutama di Amerika. So, jadi kemudian pemerintah melakukan gerak cepat gitu ya, menghimbau kepada para masyarakat yang terkena dengan COVID dengan gejala ringan atau bahkan OTG untuk bisa melakukan isolasi mandiri. Nah, pertanyaannya adalah, masalahnya berapa sih persiapan untuk isolasi mandiri tersebut? Kalau sudah terbukti terkena positif COVID-19, maka biayanya harusnya ditanggung pemerintah karena sekarang sudah ada program untuk vitamin dan obat-obatan yang ditanggung pemerintah. Tapi buat mereka yang tidak dapat akses atau mau isolasi mandiri aja udah gitu, sebenarnya berapa sih biaya yang harus kita persiapkan? Karena menyangkut kepada finansial kita juga, betul kan? Nah, untuk itu kita akan coba simulasi di video kali ini ya, kita lihat. Nah, yang kita harus perhatikan bahwa biaya ini akan tergantung dari kota dan fasilitas yang ada, klinik atau rumah sakit untuk pemeriksaan, jumlah anggota keluarga, dan standar atau gaya hidup dari masing-masing orang dan keluarga, serta tempat Anda tinggal di kota mana, gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk simulasikan, ini saya simulasikan coba untuk keluarga milenial lah, suami istri dengan 2 orang anak, dengan 1 orang yang bergejala atau 1 orang pasien lah ceritanya yang terkena COVID. Ini saya pakai yang kelas menengah ya. Pertama, yang kita butuhkan adalah di awal-awal ketika udah mulai muncul gejala kan biasanya orang panik dulu segala macam. Kita coba dulu misalnya yang kena, anggaplah kalau nggak bapaknya ibunya ya, kita hitung dulu misalnya untuk swab antigen awal gitu ya. Ini swab antigen itu range-nya saat ini harganya udah mulai turun antara 100.000 sampai dengan 175.000. So, jadi untuk 2 orang, ya si orang tua, suami istri tadi, maka dibutuhkan biaya estimasi sebesar antara 200.000 sampai 350.000. Oke? Kemudian masuk lagi kita ke yang kedua, pemeriksaan ke dokter umum dan spesialis paru. Ya, ingat bahwa salah satu tanda seseorang terkena COVID-19 itu adanya di paru-paru kita, makanya butuh sekali melakukan ronsen atau foto paru-paru. Saya waktu masuk rumah sakit, orang tua tadi waktu pada saat masuk rumah sakit, ketika kita sambil nunggu tes PCR, yang dilakukan oleh dokter adalah memfoto paru-paru kita, ronsen, kemudian dia lihat kalau di foto paru-paru kita bersih, nggak ada apa-apa, kemungkinan besar kita nggak terkena COVID sambil nunggu hasil PCR-nya keluar. Tapi kalau ternyata pada saat tunggu hasil PCR-nya keluar, kemudian di foto hasil foto udah mulai kelihatan paru-paru kita ada berwarna putih-putih segala macam, kemungkinan besar hasil PCR-nya adalah positif. Makanya kenapa penting sekali untuk si foto paru-paru tadi. Nah, untuk 1 orang yang bergejala, termasuk tes PCR, kalau mau foto lagi, masuk rumah sakit lagi, ketemu dokter kan harus tes lagi PCR ya. Kemudian tes lab, biasanya mereka akan minta juga tes lab. Ronsen paru itu estimasinya antara 2,5 juta sampai 3,5 juta ya, sampai keluar hasilnya, dibacakan hasilnya. Yang ketiga, kemudian jangan lupa kalau tadi tinggal sekeluarga, tinggal di rumah, suami istri dengan 2 anak, maka ya ketika ada 1 orang yang bergejala, seluruh rumah harus di swab PCR, bukan antigen lagi, PCR. Nah, minimal itu di swabnya 2 kali, di awal sama di akhir, pada saat gejala mulai sama pada hari ke-14. Ini minimal ya, karena bisa jadi kalau misalnya ternyata di awal hasilnya masih negatif, hari ke-5 bisa jadi dites lagi, di swab lagi gitu ya, untuk melihat apakah ada yang tertular atau tidak ya, terutama untuk yang kena, yang sakit. Kemudian tapi buat jaga-jaga aja, jadi ini bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita ambil yang angka minimum aja, 2 kali, di awal dan di akhir ya. So, berapa sih range biayanya? Range biayanya untuk tes PCR sekarang ini sekitar 750.000 sampai 900.000-an. Dikali, tadi kan 4 orang, suami istri dengan anak 2 ya. Nah, kemudian tesnya 2 kali, di depan sama di belakang, berarti 8 kali tes.
ya 8 kali tes, maka biaya yang dibutuhkan estimasinya antara 6 juta sampai 7,2 juta untuk tes PCR. Ini angka minimum. Kalau Anda tes PCR lagi di hari kelima, kemudian biasanya di akhir tanggal 14 itu tes PCR-nya, terutama untuk yang kena, yang bergejala, itu harus dites minimal 2 kali negatif, ya. Ada beberapa orang yang 2 kali negatif langsung dia nyatakan bebas COVID, tapi ada beberapa orang yang harus tes berkali-kali, mundur lagi 2-3 hari lagi, tes lagi, mundur lagi 2-3 hari, tes lagi, masih positif, sampai 2, 3, 4, 5 kali tes, baru tes yang kelima dia baru negatif. Nah, itu akan kena biaya tambahan lagi. Hitung aja 750.000 sampai 900.000 per 1 kali tes PCR untuk si pasien. Oke. Kemudian jangan lupa, kita isolasi mandiri berarti kita butuh imun, karena ini kan kita bicara virus yang menyerang tubuh kita hanya bisa dilawan dengan imunitas dari tubuh kita. Maka kita harus siapkan vitamin untuk anak, ya. Untuk anak itu 2 orang, range-nya mungkin antara 800.000 sampai 1,2. Kemudian vitamin untuk orang tua itu range-nya antara 1,3 sampai 1,7, 1,8 juta lah, ya, untuk masa 14 hari sampai. Vitaminnya mungkin bisa dipakai sampai sebulan sih, ya. Tapi oke lah kalau kita beli 1 box itu kan isi 30, bisa dipakai berdua sih sebenarnya, suami istri, ya, pasangan. Oke, kemudian jangan lupa juga, karena dia isolasi mandiri, maka seluruh anggota keluarga harus prokes, harus pakai masker di rumah, ya. Sekalian ngelapar ikut. Harus pakai masker di rumah, kemudian hand sanitizer, disinfektan, ya kan, semprot, sabun dan lain sebagainya. Stok untuk 1 anggota keluarga itu estimasi antara 500.000 sampai 750.000, bahkan bisa sampai 1 juta, ya. Kemudian jangan lupa untuk juga persiapan makan, karena imun itu tidak hanya dari vitamin tapi juga dari makanan. So, makan kita estimasi hitungnya kalau masak aja deh, ya. Kalau masak di rumah untuk 4 orang, suami istri dengan 2 anak, 14 hari saya estimasi butuh sekitar 2 sampai 2,5 juta. Itu berarti per sekali makan, kalau sehari 3 kali itu berarti per sekali makan sekitar 15.000 sampai 20.000. Tapi kan karena kita masak sendiri harusnya sekitar segituan lah, ya, 20 maksimal 25.000. Tapi kalau tidak masak gitu, ya, atau beli dari luar, beli dari restoran, pakai GoFood, pakai segala macam, maka biayanya bisa bengkak lagi antara 2,5 sampai 3,5 juta, bahkan bisa sampai 5 juta. Itu kalau di luar makanan pokok. Kalau perlu beli jajanan, anak mesti beli cemilan, beli yang manis-manis, beli boba, segala macam, ya. Just to make you happy. Karena kenapa? Karena imunitas juga penting, bisa dinaikkan kalau kitanya juga think positif dan feeling happy, gitu. So, kalau total pengeluaran untuk isoman bila 1 anggota keluarga terkena virus, tapi harus dihitung sekeluarga, ya, itu kurang lebih antara 13,3 juta sampai 17,25 juta. Angka ini bisa berubah, balik lagi tadi, ya, tergantung, bisa naik, bisa turun, tergantung berapa banyak anggota keluarga di rumah. Semakin banyak dia maka semakin mahal. Kemudian fasilitas yang dipakai, tadi rumah sakit, klinik, puskesmas itu akan membedakan juga. Tes-tesannya, ya, cek kesehatan dipilih, dan kota di mana tempat Anda tinggal, karena biaya hidup juga pasti berbeda-beda, gitu, ya. Ini saya pakai patokan di Jakarta aja, gitu, ya. Nah, kalau 1 orang yang bergejala, kenapa semuanya harus diperiksa? Ya karena yang lain punya kemungkinan juga untuk terpapar juga, gitu, ya. Sehingga biaya cek swab, antigen, cek PCR, itu harus dilakukan untuk seluruh anggota keluarga, yang menyebabkan biaya akan meningkat. Oke. So, kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah dalam kondisi saat ini, itu sebabnya saya selalu berkali-kali mengatakan di mana-mana, sayangi uang Anda. Tolong jangan dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang yang tidak penting atau tidak urgent, ya. Jangan dulu belanja-belanja, karena kita masih belum tahu kapan ini akan berakhir, dan kalian masih membutuhkan banyak sekali biaya yang tidak terduga. Contohnya kayak tadi isoman, karena kita nggak pernah tahu. Kalau dulu yang kena COVID mungkin orang lain yang kita nggak kenal, si Ina, si Anu, si Ana. Sekarang lingkaran tuh jadi dekat, ya. Yang kena bisa keluarga sepupu, keluarga jauh, saudara, segala macam, bahkan keluarga inti kita bisa kena juga. Oke. So, hati-hati, sayangi uang Anda, karena kita mesti siap-siap kalau terjadi apa-apa. Oke. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, kemudian pencet tanda lonceng supaya dapat video-video baru, ya, dan di like dan bagikan video ini kepada orang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, thank you.